rekomendasi lah, restorasi atau apapun Iya. itu tergantung nanti dari kondisi cagar budayanya Betul. kalau yang lain gitu ya. Ya, saya selalu menganalogikan gini, kadang kan orang melihat cagar budaya itu sebagai sebuah dalam tanda kutip beban ya. Oh susah banget gitu ya gitu. Perawatnya mahal gitu. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman atau pemilik bangunan cagar budaya, Iya. kalau Anda fans Vespa antik, pasti Anda akan bela-belain cari spare parts yang seasli mungkin. Iya. Kemudian Jogja juga sudah berstatus situs warisan dunia. Jogjanya sendiri, Bu. Ada yang di Malioboro sampai dari Oh. Keraton, dari Merapi itu baru saja ditetapkan sebagai situs warisan dunia karena memiliki akses kosmologi. Akses Kosmologi. ya, betul, Bu. Karena di Panegoro itu diceritakan oleh Mas Yudi bukan bukan dari sejarahnya gini-gini, tapi kerjasama sama teater koma. Iya. Jadi Saya itu pernah tahu program itu. Iya, betul. Iya, Jadi iya. Weekend at the Museum. Nah, Iya. itu dia menceritakan dari sudut pandang sebagai kudanya gitu. Halo Sobat Budaya, selamat datang dalam podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih dari studio podcast Budaya di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tentunya. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi. Nah, melalui podcast ini kami mengharapkan dapat menjadi platform untuk para Sobat Budaya meningkatkan apresiasi, juga mempromosikan seni dan budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk pemugaran cagar budaya di Jakarta bersama narasumber yang sudah pasti ahli di bidangnya. Ada Ibu Febrianti Suryaningsih sebagai anggota tim ahli pelestarian. Halo Ibu. Halo. Aku boleh manggilnya siapa nih? Ibu Febrianti atau Ibu Ria boleh? Ibu Ria aja, biar ikrip ya Bu. Iya. Ya. Oke, Bu Ria, terima kasih waktunya udah bisa datang ke podcast budaya kita untuk ngobrol-ngobrol soal cagar budaya. Ini para sobat budaya yang mengikuti kita dari seri 1 pasti sudah pernah lihat bahwa kita juga pernah mengangkat soal cagar budaya. Tapi sebenarnya ya Bu, yang dimaksud cagar budaya itu memang hanya bangunan aja kah? Atau kita juga pernah dengar ada kawasan cagar budaya. Kalau kawasan kan wilayah ya. Nah, gimana nih Bu Ria? Bisa tolong dijelaskan dulu sebelumnya. Iya, terima kasih Mbak Maudy, selamat siang. Jadi kalau cagar budaya itu kan sebuah status dan label yang diberikan, gitu. Jadi kalau kita juga mengenal namanya warisan budaya. Nah, warisan budaya itu sesuatu yang belum diberi label. Nah, label itu sebenarnya punya kekuatan hukum untuk melindungi dia, gitu. Itu yang membedakan berstatus dengan tidak berstatus, gitu ya. Jadi menikah atau tidak menikah. Nah, itu cagar budaya itu artinya sudah memiliki status yang resmi. Nah, kemudian cagar budaya itu sesuatu yang sifatnya kebendaan. Berbeda misalnya dengan warisan budaya yang seperti tari-tarian, lagu, kemudian tradisi bernyanyi dan lain sebagainya gitu, musik gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya benda. Nah, cagar budaya sendiri itu ada yang benda, yang movable gitu ya, atau bisa berpindah-pindah, seperti kita misalnya punya kain batik dari warisan nenek kita, atau misalnya ada sebuah masjid atau apa yang punya kitab lama, Al-Quran lama. Nah, itu sebagai benda cagar budaya. Atau mungkin kalau kita ke museum sering melihat perhiasan atau benda-benda peninggalan purbakala. Nah, itu masuknya ke benda. Lalu ada yang namanya bangunan yang tadi Mbak Maudy sudah sebutkan gitu ya, bangunan-bangunan yang kita tahu seperti Museum Sejarah Jakarta, kemudian Museum Keramik gitu ya, atau bahkan rumah-rumah tinggal yang kita punya gitu, tapi sudah berstatus. Seperti contohnya rumah tinggalnya Ibu Fatmawati yang di Kebayoran, itu juga statusnya cagar budaya. Lalu ada yang namanya struktur. Nah, ini kadang-kadang orang suka bingung nih, struktur apaan ya? Gitu. Terus struktur itu kadang orang asosiasinya langsung struktur bangunan atau rangka atap gitu. Nah, struktur bukan itu. Bukan, ternyata struktur itu sesuatu yang dibangun juga oleh manusia di masa lampau,
tapi tidak untuk ditinggali atau didiami seperti rumah. Jadi misalnya rel kereta. Dulu kita kan suka banyak nih di kota tua nemu rel kereta lama, tram gitu ya, terus jembatan, bendungan itu gitu ya. Masuknya ke struktur, termasuk patung-patung gitu ya, seperti patung selamat datang, kemudian ada patung Pak Tani. Nah, itu struktur. Terus ada yang situs. Nah, situs itu sebenarnya seperti satu kompleks kalau kita bilang satu kompleks, tapi secara wilayah dia masih dalam satu wilayah. Jadi misalnya kompleks Gelora Bung Karno. Nah, itu kan ada stadionnya, ada stadion utama, ada Istora, ada stadion renang. Nah, itu masih dalam satu kompleks, itu dibilangnya situs. Jadi lebih dari satu cagar budaya berada dalam satu tempat. Nah, kalau kawasan itu lebih gede lagi. Kalau kawasan justru lebih besar lagi dari sebuah kompleks. Iya, bahkan di dalam kawasan terdiri dari beberapa situs gitu, atau kompleks-kompleks kecil gitu yang mungkin ada. Kayak Kota Tua Jakarta, Menteng gitu ya, terus Kebayoran. Karena kawasan Kota Tua itu kan ya ada museum, ya ada rumah bangunan-bangunan tuanya gitu ya, benda-benda yang tuanya justru kalau di sana jembatannya segala macam betul. Jadi lebih besar dan luas, dan bahkan kalau Kota Tua Jakarta itu kan terdiri dari masuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara gitu. Jadi dia udah melampaui batas wilayah. Itu jadi salah satu kriterianya. Nah, kalau kita sering dengar pemugaran cagar budaya, pemugaran ini artinya apa sih? Maksudnya apakah dia dirawat, bukan renovasi kan ya Bu ya? Gimana nih coba nih Bu Ria? Ya, di dalam cagar budaya itu sebenarnya juga ada ketentuan. Jadi ada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, sebenarnya kalau secara analogi, sebelum kita memanfaatkan atau mengembangkan, kan bangunan itu kadang setelah sekian lama, sekian tahun, ratus tahun, itu pasti mengalami kerusakan. Nah, itu harus diperbaiki dulu. Dalam tanda kutip, biasanya disehatkan nih, kayak orang sakit, dia harus divitalitas dulu, disehatkan, supaya dia siap untuk dipakai kembali gitu untuk masa depan. Nah, pemugaran itu sebenarnya bagian dari upaya pelindungan gitu. Jadi dia di dalamnya ada kerjaan restorasi. Jadi kayak kita suka lihat tuh di gereja-gereja yang lukisan muralnya diperbaiki satu-satu. Nah, itu restorasi. Terus ada rekonstruksi. Nah, kadang-kadang rekonstruksi itu kayak misalnya ada bagian yang hilang, tapi sebelahnya masih utuh. Nah, kita bisa bikin lagi tuh karena sebelahnya masih ada nih, supaya kita bisa bikin kembali utuh seperti yang masa lalu gitu. Kadang-kadang kan pada waktu orang menggunakan bangunan itu nggak paham gitu ya, pernah rusak atau apa. Nah, rekonstruksi itu bagian dari pemugaran. Terus ada namanya konsolidasi. Nah, itu kalau konsolidasi itu kadang bangunannya udah nggak kuat nih gitu ya, jadi ada yang retak, bahkan kayu-kayunya udah lapuk, atau sebenarnya kayak kita lihat di Spiegel gitu ya, di Semarang ada bangunan Spiegel, itu Cafe Spiegel itu dia mau dipakai untuk fungsi baru, which is kalau fungsi lamanya itu mungkin secara kekuatan untuk daya tahan daya tampung manusia itu udah nggak kuat. Nah, dia dikasih perkuatan tuh, dipasangin struktur baja, beton atau apa, supaya itu bisa dipakai lagi dan aman buat penggunanya gitu, terutama untuk yang mau roboh gitu ya. Berarti pemugaran itu adalah berbagai usaha gitu ya. Untuk kembali istilahnya merawat atau mengembalikan supaya bangunan atau apapun cagar budaya itu bisa kembali dapat dipakai atau difungsikan lagi gitu, kurang lebih ya. Betul. Itu yang namanya pemugaran. Jadi banyak ya Bu ininya langkah-langkahnya gitu ya. Konsolidasi lah, restorasi atau apapun itu tergantung nanti dari kondisi cagar budayanya perlu diapain gitu ya. Ya, saya selalu menganalogikan gini, kadang kan orang melihat cagar budaya itu sebagai sebuah dalam tanda kutip beban ya. Susah banget gitu ya gitu. Perawatnya mahal gitu. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman atau pemilik bangunan cagar budaya, kalau Anda fans Vespa antik, pasti Anda akan bela-belain cari spare parts yang seasli mungkin. Begitu Anda ganti pakai spare part yang KW2, KW3, itu pasti harganya turun. Nah, cagar budaya juga kayak gitu. Semakin kita jaga, kita rawat dengan seasli mungkin, nilainya pasti akan tinggi sekali. Ya, sebenarnya pemugaran itu juga yang dikejar adalah menjaga nilainya mungkin gitu ya Bu ya. Betul. Bahwa keautentikannya gitu mungkin ya Bu ya, originalitasnya gitu ya. Betul sekali Mbak Modi. Jadi kayak kita bawa barang antik ke orang, wah ini ternyata udah pernah diganti kupingannya atau apanya, tapi semakin dia asli pasti
price-nya juga makin tinggi sekali ya gitu. Nah itu yang juga menjadi salah satu penilaian. Nah, kemudian ini pertanyaan mengenai proses penetapan cagar budaya. Tadi kan Bu Ria sempat bilang nih kain batik peninggalan dari nenek moyang gitu. Apakah bisa sekonyong-konyong nih aku bilang, ini aku punya loh kain batik peninggalan dari maknya Aminah Cendrakasih. Apakah bisa dibilang Aminah, apakah sebagai kain batik dari cagar budaya juga gitu, gimana ya Bu Ria? Iya, ini menarik Mbak Maudi, terutama yang barang ya, memang karena agak susah dibuktikan. Kalau bangunan tuh kita masih bisa menelusuri arsip lama lah gitu. Bahkan kan kalau arsip Belanda itu jauh lebih tertib dan rapih dibanding arsip kita zaman sekarang. Jadi kalau dibilang dulu di sini bekas tempat kantor apa gitu yang penting. Nah itu juga salah satu penilaian bahwa bangunan ini pantas menjadi cagar budaya. Bahkan ada beberapa lokasi, misalnya Soekarno pernah tinggal di situ atau beraktivitas di situ. Nah itu kan ada tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin masyarakat yang mungkin juga pernah beraktivitas di situ, kayak Stovia gitu ya, itu kan tokoh-tokoh kebangkitan nasional kan bersekolah di situ ya, artinya memang nilainya tinggi sekali, itu salah satu kriteria. Nah kalau benda ini yang memang kadang perlu diuji gitu ya, karena itu tadi kadang kita nggak punya suratnya ya bahwa memang benda ini diwariskan dari siapa. Betul. Padahal kan kalau barang antik kan harusnya ada certified ya, kalau kita mau lelang di Balik Risti aja certified gitu ya. Nah dengan status cagar budaya itu sebenarnya meningkatkan value si barang ini gitu. Kalau misalnya dia mau dilelang atau mau diperjualbelikan, status itu menjadi sangat penting. Nah kemarin juga sempat ada, saya ingat tim ahli cagar budaya itu cerita, ada orang mau mengajukan golok milik siapa gitu sebagai benda cagar budaya. Nah itu mereka sampai harus uji lab gitu. Jadi kan sekarang banyak sekali laboratorium yang bisa ngecek secara carbon dating, secara komposisi gitu, bahwa memang kalau dicek di lab material ini memang asli berkembang di periode ini gitu. Sementara kalau pisau zaman sekarang mungkin kan komposisinya lain ya, atau golok zaman sekarang. Bisa ketahuan ya itu dari materialnya ya. Betul. Bahkan kemarin sempat ketemu dengan satu ahli manuskrip yang ada di di Jawa Barat. Dia itu dibawain satu manuskrip lama gitu ya. Dia memang ahli kertas, ahli tinta gitu. Jadi begitu dibawain, ini barang antik nih, saya mau jual gini. Dia sampai bisa dari cium baunya aja, dari pegang kertasnya, enggak ini baru. Dari tahun berapa? Iya gitu. Jadi memang kan butuh keahlian orang untuk mengecek ya, lukisan aja kan sekarang banyak yang palsu. Betul. Nah itu ahlinya bisa menilai gitu, apakah ini memang asli dibuat pada periode itu atau dia replikasi. Bu Ria, berarti untuk penetapan cagar budaya ini memang harus melalui proses-proses gitu ya Bu ya. Betul. Dengan para pakar-pakar yang memang memegang benda-benda tersebut gitu ya. Iya. Mungkin yang kalau gedung ya ke arsitektural gitu ya. Batik ya dengan ahli batik gitu. Tapi itu kalau pengajuannya kemana sih Bu? Ke ini tim ahli pelestarian atau gimana? Iya, jadi kalau di Jakarta itu ada 2 tim yang dibentuk di bawah sebagai tim ahli yang membantu Gubernur DKI Jakarta. Satunya tim ahli cagar budaya, satunya lagi tim ahli pelestari. Nah, kalau tim ahli cagar budaya memang sesuai dengan undang-undang tugasnya adalah merekomendasikan apakah benda ini atau bangunan ini cagar budaya atau bukan. Nah, mereka tim ahli yang memang dibentuk untuk menilai apakah suatu objek ini memang cagar budaya atau tidak. Sementara kalau tim ahli pelestari itu tugasnya adalah mereview semua proyek-proyek terkait pembangunan yang akan mengenai cagar budaya atau pada cagar budaya. Jadi kayak orang misalnya mau memugar atau mau memfungsikan kembali. Nah itu melalui tim ahli pelestari. Kalau yang mau mengajukan ke tim ahli cagar budaya bisa melalui Dinas Kebudayaan, lalu biasanya nanti akan diteruskan ke Pusat Konservasi Cagar Budaya yang ada di Kota Tua. Nanti kalau sudah ada prosesnya dan ternyata oke nih, ternyata beneran otentik tuh nanti dikasih apa sih? Bahwa label-label tadi yang Bu Ria di awal cerita, gimana, sertifikat atau gimana? Betul, jadi nanti akan dibuat surat rekomendasi oleh tim ahli cagar budaya, lalu akan direview oleh tim Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur akan mengeluarkan surat keputusan Gubernur bahwa objek ini adalah cagar budaya. Jadi pakai keputusan dari Gubernur ya? Iya, betul. Dan menariknya bahwa cagar budaya itu punya status berhierarki. Jadi kalau gubernur kan berarti levelnya untuk level provinsi Jakarta. Nah, tapi ada juga yang level kota. Kalau di beberapa tempat lain, karena Jakarta khusus ya, jadi dia langsung level provinsi. Tapi ada juga di tempat-tempat lain
yang tanda tangan adalah wali kota SK-nya karena dia level kota. Nah, tapi ada juga yang level nasional. Nah, kayak misalnya di Jakarta ini yang level nasional itu ada Bank Indonesia yang Tamrin, itu sudah nasional. Terus ada beberapa bangunan kayak Museum Nasional ya itu sudah level nasional semua gitu. Monas sudah pasti. Iya, sudah pasti gitu ya. Jadi memang kalau udah level nasional tuh udah luar biasa, artinya nilai pentingnya bukan cuma warga Jakarta tapi seluruh bangsa Indonesia. Jadi memang ada ininya ya, istilahnya apa Bu? Tingkatannya gitu. Iya, itu peringkatnya. Semakin tinggi berarti value-nya semakin luar biasa. Yang memberikan dampak terhadap negara gitu ya. Bahkan dunia, kayak Borobudur kan udah status warisan dunia. Kemudian Jogja juga sudah berstatus situs warisan dunia. Jogjanya sendiri Bu? Ada yang di Malioboro sampai dari Keraton, dari Merapi itu baru saja ditetapkan sebagai situs warisan dunia karena memiliki aksis kosmologi. Akses kosmologi ya betul Bu. Jadi di Jogja itu pada waktu membangun kotanya sama seperti sebenarnya dengan kota-kota lain yang ada di Asia atau di Indonesia, mereka membangun berdasarkan orientasi gunung dan laut. Nah, itu dibangunnya dalam satu sumbu. Jadi ada Gunung Merapi, Tugu Jogja, terus kemudian Keraton, ada yang namanya Panggung Kerapiak di selatan, lalu Laut Selatan. Jadi sebenarnya kalau ditarik garis tuh dia. Iya. Betul. Jadi juga menarik sekali gitu ya. Termasuk yang koridor Malioboro itu juga dalam koridor itu. Kalau kita lihat-lihat sih nggak tahu ya, kalau nggak lihat di peta gitu ya, ternyata bisa begitu ya Bu. Baik, jadi sudah cukup jelas ya bahwa kalau memang harus ada prosesnya, ada peringkatnya gitu ya Bu ya, dan tugasnya berbeda-beda. Nah, Ibu kan di tim ahli pelestari, jadi ini tadi yang menyangkut kepada pemanfaatan kembali atau restorasi atau seperti itu ya Bu ya. Nah, nih sekarang pertanyaannya lagi adalah yang tadi Bu bilang kalau pemanfaatan tuh termasuk dalam ini ya Bu ya. Sekarang banyak juga bangunan-bangunan yang sekarang digunakan sebagai restoran atau tempat kumpul-kumpul kayak pos blok. M Blok itu kan juga dulu bukannya kawasan yang kuno-kuno gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi tadi kan kita bicara soal perlindungan ya, pemugaran. Nah, setelah itu ada fase yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Paradigma baru dalam pelestarian kita. Kalau zaman dulu tuh ibaratnya barang tuh mesti di-freeze kayak candi-candi di satu periode tertentu gitu ya. Jadi nggak boleh diapa-apain gitu. Nah, tapi dengan paradigma sekarang bahwa cagar budaya itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan, dan apalagi harus berdampak membawa kesejahteraan buat masyarakat. Harus berdampak membawa kesejahteraan buat masyarakat gitu. Jadi dalam undang-undang sudah disebutkan, sehingga kemudian muncullah bahwa bangunan-bangunan ini boleh dimanfaatkan gitu dan boleh dikembangkan. Nah, itu kalau di dalam cagar budaya itu maksudnya kelompok adaptasi dan revitalisasi. Jadi kalau adaptasi itu bahwa bangunan itu yang misalnya awalnya dipakai untuk let's say seperti Museum Sejarah Jakarta ya, awalnya kan balai kota, kemudian berubah menjadi museum. Nah, itu dia beradaptasi. Pastikan orang butuh toilet, terus butuh pengondisian udara, terus kemudian butuh ditaruh lemari-lemari buat memajang. Nah, itu bagian dari proses adaptasi. Yang tadinya orang masuk harus dari pintu depan, sekarang dari samping supaya mengatur flow pengunjung. Nah, itu masuknya ke adaptasi. Nah, sementara ada juga yang revitalisasi. Nah, revitalisasi ini kalau misalnya di situs atau di kawasan, mereka ingin memperbaiki infrastruktur, kemudian menata kembali. Kalau zaman dulu ibaratnya nggak ada mobil ya, terus sekarang mobil harus masuk, terus kemudian zaman dulu orang pakai kereta kuda, sekarang jalan kaki gitu ya. Nah, sekarang kan kayak di kota tua kan sudah ada penataan ya. Orang makin nyaman sekarang jalan naik kereta, berhenti di lapangan di stasiun kota, jalan kaki ke Fathahillah udah enak banget gitu. Nah, itu bagian dari revitalisasi. Jadi menata kembali sesuai dengan karakternya, tapi juga kemudian disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, aku selalu mengandaikan gitu ya, kalau orang mau mengadaptasi atau revitalisasi itu seperti kita mendandani pengantin gitu. Jadi ada orang yang dandannya over banget sampai kita nggak kenalin lagi ya kecantikan wajah ini, gitu ya, sampai kita tuh saking overnya. Tapi ada yang dia dandaninya simple sekali, sederhana, tapi aura kecantikannya keluar. Nah, ini yang sebenarnya sulit sekali dicapai, dan ini yang sebenarnya menjadi tujuan dari pelestarian, bahwa
kita dandanin seminimal mungkin, tapi kemudian aura kecantikan cagar budaya ini justru bisa outstanding lagi gitu. Itu yang menariknya gitu ya. Tapi nggak ada kekhawatiran ya kalau mulai difungsikan kembali dan dimanfaatkan, kalau misalnya kayak Museum Sejarah Jakarta gitu ya, kadang-kadang masih ada juga gitu loh Bu, pengunjung-pengunjung yang nakal atau yang nggak paham gitu. Iya. Kan jadi deg-degan gitu loh, khawatir ya Sobat Budaya dengan cagar budaya itu kayak lihat pengantin cantik digoda-godain gitu loh, jadinya kan kayak nggak sakral, jadi nggak itu nggak apa-apa Bu. Maksudnya kekhawatiran itu pasti kan ada plus and minusnya ya, dengan memberikan izin untuk dimanfaatkan, entah itu beradaptasi, entah itu untuk yang tetap sama gitu penggunaannya. Iya, ini kan sebenarnya kan pembinaan karakter ya. Kita kan juga kadang anak-anak misalnya dari yang nggak tahu apa-apa diajarin pelan-pelan jadi tahu. Nah ini kan proses mengedukasi pengunjung sebenarnya gitu kan. Itu kan tetap harus dilakukan secara terus-menerus karena kan memang penghargaan terhadap cagar budaya itu memang kadang tidak atau belum disadari oleh pengunjung itu sendiri. Respect terhadap suatu warisan itu juga kadang belum dipahami gitu ya. Kalau kita udah ibaratnya kita menerima warisan sesuatu yang sangat berharga, kita nyimpan kain batiknya juga pasti hati-hati, megangnya juga hati-hati. Nah ini kan pengunjung mungkin belum memahami itu, dan ini menurut saya jadi tantangan juga untuk Dinas Kebudayaan atau pemerintah, bagaimana sih cara mengedukasi tapi sekaligus membranding sesuatu yang kelihatannya tidak menarik, kelihatannya sangat nggak populer, menjadi sesuatu yang kemudian direspek dan dihargai oleh masyarakatnya sendiri gitu. Iya. Sebenarnya ada sanksi nggak sih Bu untuk mereka-mereka yang rusak bangunan yang masuk dalam cagar budaya gitu Bu? Iya, sebenarnya memang ada coret gitu loh. Iya betul. Kalau itu sih memang sebenarnya ada sanksinya. Cuman saya berpikir sebaiknya daripada kita menggembar-gemborkan atau membranding saksi-saksi tadi gitu ya, kenapa nggak kita justru mensosialisasikan benefit-benefit atau keuntungan kalau kita memelihara dengan baik. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa kalau kamu menjaga dengan baik, ini loh hasilnya, ini loh keuntungannya. Karena kalau kita dalam tanda kutip menyampaikan kamu nanti dihukum ini itu jadi sesuatu yang negatif ya, orang melihat itu menjadi suatu beban gitu, bukan sebagai sebuah kesadaran yang memang dilakukan karena sudah paham gitu. Nah itu yang memang tugas kita untuk membranding itu supaya cagar budaya itu dilihat menjadi sesuatu yang positif gitu. Harus persuasif ya, gitu caranya. Dan memang kalaupun nanti jadinya jangan deh, nanti kalau dibuka malah jadi rusak, jangan deh. Tapi jadinya tidak ada experience buat orang-orang untuk melihat ternyata Museum Jakarta sebagus ini gitu misalnya betul. Karena saking dijaga-jaga jadi malah dari jauh jadi nggak tahu seperti apa gitu mungkin ya. Jadi memang sebenarnya hal itu juga mesti melalui experiencing juga ya untuk mereka datang dan melihat gitu ya Bu. Dan menarik juga sebenarnya peran duta museum atau guide yang ada di museum untuk menginterpretasikan suatu benda yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tapi bagaimana dia menarasikan kemudian memberi efek wow gitu ya kepada pengunjung gitu. Gimana tuh Bu untuk bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap benda-benda cagar budaya itu? Iya, itu dia tadi, makanya kita beberapa kali juga berdiskusi dengan teman-teman museum, apakah misalnya ada pembinaan untuk para guide, kemudian menggali cerita dari sebuah benda ini yang mungkin kalau diceritakan benda ini dibuat tahun sekian gini basi banget gitu kan. Tapi bagaimana kemudian orang harus belajar menginterpretasi benda itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya ingat dulu ada yang namanya Dapur Dongeng yang dikelola sama Mas Yudi Suryatmojo. Itu sering bikin kegiatan di Museum Nasional. Dan itu hampir selalu penuh acaranya dia, dan itu banyak anak-anak. Dan dia berangkat menceritakan cerita sejarah itu dari koleksi yang ada. Jadi pernah dia menceritakan koleksi dari kalau di ininya kuda itu kan ada ya dudukannya pelananya di Ponorogo itu diceritakan oleh Mas Yudi bukan dari bukan dari sejarahnya gini-gini, tapi kerjasama sama teater koma.
Iya, Jadi saya itu pernah tahu program iya itu. betul. Iya, Jadi iya. apa namanya Weekend at the Museum. Nah Iya. itu apa namanya dia menceritakan dari sudut pandang sebagai kudanya gitu. Jadi bukan dari Pangeran Diponegoronya, bukan apa bagaimana nih aku jadi kudanya Pangeran Diponegoro dan aku dipasangin pelana gitu seperti Ya, itu. harus Seru kreatif banget. ya dalam Iya. meningkatkan kepedulian pada masyarakat Iya. itu, dan memang penting untuk si anak-anak dulu ya dari Iya. yang kecil. Iya, betul. Jadi usaha-usaha itu akan termasuk ke mana tuh Bu? Ke tim ahli pelestarian kah, atau ke cagar budayanya kah, atau ini untuk usaha-usaha seperti itu kemana tuh Bu? Iya, sebenarnya memang Dinas Kebudayaan kan juga punya section tentang museum ya. Nah, ini mungkin nanti terutama untuk yang museum-museum ini bisa meningkatkan SDM-nya supaya mereka juga bisa lebih kreatif menyusun program-program dan menyampaikan informasi terutama kepada anak-anak gitu, karena ya ini penting sekali karena mereka kan ya saya ingat pada waktu kecil saya itu selalu dibawa orang tua saya ke candi kalau liburan tuh, kalau nggak ke candi ke museum gitu. Saya nggak tahu nih konsep pendidikan mereka apa, tapi buat saya itu sangat berkesan dan ke bawah sampai sekarang. Bahkan kalau berkunjung ke candi tuh sebenarnya juga nggak diceritain apa-apa ya sama mereka, jalan-jalan aja gitu. Tapi somehow itu melekat dan begitu sekarang dewasa ya menurut saya itu salah satu hal yang baik lah gitu. Jadi saya menghimbau kalau buat orang-orang tua lagi liburan gini jalan-jalan aja lah ke museum. Nah, ini para orang tua Sobat Budaya nih, kan udah menjelang liburan sekolah nih ya. Betul. Jadi bisa dibawa anak-anaknya ke museum-museum atau ke kawasan cagar budaya atau ke kompleks-kompleks cagar budaya. Dan mungkin memang juga perlu kreativitas dari institusi museumnya sendiri atau dari kawasan cagar budaya untuk bisa memberikan program-program menarik nih selama liburan gitu ya, supaya orang tuanya juga bisa membawa mereka ke tempat-tempat cagar budaya itu, mungkin gitu ya Bu ya. Dan saya juga kenal ada beberapa komunitas anak muda yang memang mereka bikin program khusus untuk anak-anak gitu. Kalau pas lagi liburan gini mereka baru aktivasi gitu. Jadi bikin paket yang tidak hanya datang tapi juga experience gitu. Jadi entah mewarnai atau bercerita gitu. Jadi ada satu kelas, bahkan ada saya ingat dulu kelas toddler juga diadain gitu di museum. Jadi makin banyak sih sekarang opsi pilihan. Ya, itu juga bisa dijalankan jika dari pengelola museumnya sendiri juga terbuka ya untuk kawasan ide-ide kreatif ini dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian masyarakat juga. Saya juga sempat ingat dulu sempat bikin kayak Amazing Race gitu loh Bu, betul. dari itu bisa sekali. Iya, itu juga salah satu. Kadang kan orang kalau nggak diajak kan nggak tahu ya, dan karena nggak tahu jadi nggak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang ya benar. Oke Bu Ria nih, yang kayaknya program dari orang tuanya membawa Bu Ria jalan-jalan ke candi berhasil sampai sekarang ya. Betul sekali Mbak Modi. Jadi memang tugas orang tua lah yang membawa ke entah ke museum atau ke bangunan gitu, cagar budaya gitu ya diceritain. Kadang kita selalu pikir mereka nggak ngerti gitu, tapi kita nggak pernah jangan menilai ini ya. Kadang-kadang ingatan atau memori anak itu di luar ekspektasi kita gitu ya. Betul. Mereka bisa jadi macam-macam atau dapat inspirasi macam-macam gitu dari situ. Betul. Kan dianalogikan sebagai sponge, dia akan menyerap gitu ya, melihat ke candi itu ada apa yang diserap sama mereka. Betul. Dan muncul kebanggaan juga, ternyata aku punya kayak gini loh, hebat banget ya, aku jadi orang Indonesia gitu, punya seperti ini. Itu yang juga bisa muncul dari anak-anak gitu. Baik, Bu Ria terima kasih. Salam untuk teman-teman di tim ahli pelestarian juga tim ahli cagar budaya. Semoga tetap semangat melestarikan, karena ini pasti nggak berhenti di satu periode ya, harus terus dijaga sampai kapanpun ya Bu. Dari generasi ke generasi terus nih, kayaknya nggak bisa berhenti ya Bu untuk menjaga ini semua. Terima kasih banyak waktunya, ngobrolnya Bu, ini kayak pencerahan juga ya Sobat Budaya. Semoga kita jadi lebih paham apa sih cagar budaya, apa sih pelestarian, bedanya apa gitu ya, sama warisan budaya tadi udah dijelasin langsung sama Bu Ria. Bu Ria terima kasih sekali, kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Sobat Budaya, pemugaran cagar budaya bukan hanya sekedar memperbaiki fisiknya objek budaya aja, tetapi juga nilai-nilai historisnya, budayanya. Pemugaran cagar budaya juga perlu melibatkan berbagai pihak ya.
serta komitmen jangka panjang untuk bisa menjaga warisan budaya ini bagi generasi yang akan datang. Baik Sobat Budaya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast budaya ini karena tentu saja akan ada informasi menarik lainnya di episode-episode berikutnya. Silakan untuk Sobat Budaya yang ingin punya usulan tema atau pertanyaan atau saran, silakan dikirim ke kolom komentar atau DM di akun media sosial @disbud_dki. Ya, sekarang saya Maudy Kusnedi dan Ibu Ria pamit dulu dari hadapan Sobat Budaya. Sampai jumpa.